Saya perlu luruskan juga satu hal. Konsep ta'aruf dalam Islam, banyak orang pikir ta'aruf itu hanya dilakukan pada saat sebelum menikah. Kasih biodata, oh ini saya sudah ta'aruf. Itu keliru, itu awal ta'aruf. Ta'aruf yang sebenarnya mulai awal rumah tangga hari pertama sampai kita meninggal itu ta'aruf terus. Wanita yang minta cerai tanpa udzur syar'i itu haram baginya bau surga, gak bakal masuk surga. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk sekarang ke poin nomor 4. Tidak mengetahui perkara-perkara agama dan berpaling dari mempelajari ilmu syar'i, terutama yang berkaitan dengan hukum seputar wanita. Sementara Nabi SAW telah bersabda dalam hadis riwayat Ibnu Majah, talabul ilm faridatun ala kulli muslim, mencari ilmu itu kewajiban atas setiap muslim. Itulah yang menyebabkan kaum wanita terjerumus dalam banyak larangan syar'i. Jadi hadir majelis ilmu seperti ini atau tidak bisa hadir pun misalnya, di zaman kita sekarang ini luar biasa. Allah SWT sudah mudahkan handphone kita ini perpustakaan berjalan. Apa yang kita mau semuanya bisa. Di Google itu tinggal ketik keutamaan sholat malam, keutamaan wudhu, keutamaan sedekah, keutamaan haji. Apa saja ada. Di YouTube juga ceramah tidak kurang lagi sekarang. Dengan segala macam judulnya sudah banyak gitu kan. Sangat mudah. Di atas ranjang lagi santai bisa baca Quran, bisa dengerin ceramah, bisa baca artikel. Luar biasa. Zaman dulu teman-teman untuk mempelajari satu hadis, ulama-ulama dulu tuh naik keledai jalan sebulan. Imam Ahmad itu pernah untuk mengejar satu hadis, beliau naik keledai 1 bulan ke satu daerah di ujung Irak, lalu kembali lagi 1 bulan hanya dengar satu hadis. Memastikan oh ini hadis benar atau tidak, gitu kan? Itu juga dengan sahabat-sahabat Nabi yang lain dulu banyak, ridwanullah alaihim, mereka dengar ada hadis yang tinggal dia sama satu temannya saja yang hidup di Mesir, dikejar dari Madinah naik kuda ke sana untuk mendengarkan hadis itu benar nggak, baru kemudian dia kembali lagi. Sekarang ilmu ini sangat mudah dan banyak Allah mudahkan di zaman kita sekarang, kita harus banyak bersyukur. Zaman dulu itu orang kalau mau taruh harta, gitu kan? Kayak tahu cerita Qarun ya, yang Indonesia bilang harta karun, harta karun. Qarun itu nama pengikutnya Nabi Musa. Ini orang dulu mau beriman sama Nabi Musa, tapi setelah Allah bukakan kekayaan, dia malah dukung Fir'aun untuk bunuh Nabi Musa AS. Sampai Allah tenggelamkan dengan hartanya. Ya, dan Nabi Musa sudah mengatakan pada saat tenggelam istananya, dia dengan pengawal-pengawalnya semua tenggelam. Nabi Musa sudah mengatakan tidak akan pernah lagi ada yang bisa menemukan hartanya. Allah sudah timbun itu. Gitu kan? Maka semua harta tertimbun, Indonesia pun bilang harta karun. Ya. Biasanya itu karena dari Qarun ini. Nah, Qarun ini disebutkan dalam Al-Quran, dia punya gudang harta. Ya, karena di zaman dulu belum ada bank segala macam. Orang dia taruh di gudang besar, itu kunci gudangnya harus diangkat. Kan kita kalau pakai kunci kecil kan, apalagi sekarang pakai digital. Ini dia pakai kunci-kuncinya itu harus diangkat dengan 5-10 orang laki-laki kuat. Kuncinya saja, karena beratnya. Gitu kan. Itu Allah sebutkan dalam Al-Quran. Begitu sulitnya mereka menyimpan harta. Qarun tidak pernah berpikir zaman sekarang sudah ada ATM, semuanya sudah bisa ditaruh uang, ya, bisa internet banking, bisa segala macam. Di atas ranjang ibu dan bapak bisa transfer uang 100 juta ke yayasan ini, ya, bisa bangun masjid. Mati malam itu masuk surga, bisa sedekah, bisa segala macam, bisa baca Quran, banyak fasilitas. Dulu itu terkenal Kisra. Kisra itu rajanya Persia, tadi penyembah api. Itu dia punya kendi air dari tanah liat pilihan. Itu ada orang-orang ahli di bidang itu di Persia waktu itu. Dia bisa buat, baru ditaruh sekejap air itu nggak lama bisa jadi dingin, gitu kan? Dan itu banyak raja-raja dunia cemburu sama Kisra gara-gara itu. Kisra nggak pernah berpikir kalau zaman sekarang sudah ada dispenser. Nah, di rumah kita tinggal pencet panas dingin, nggak pernah berpikir itu. Zaman itu juga dulu Kaisar Romawi terkenal sekali. Itu jadi heboh zaman dulu itu. Dia punya orang-orang khusus yang bisa merakit bulu-bulu hewan jadi kipas besar untuk dinginkan dia. Itu banyak raja-raja kalau datang cemburu lihat kipasnya itu. Dia tidak pernah sadar kalau zaman kita sekarang ada AC, tinggal pencet ini dan jadi banyak sekali fasilitas. Dulu berapa tahun lalu saja saya masih dengar waktu itu di Makassar ada orang-orang tua dulu masih sempat cerita kalau mau haji naik kapal laut. 1 bulan pergi, 1 bulan pulang. Kadang-kadang sudah izin sama keluarganya, mungkin mati tengah lautan, gitu kan.
Itu bayangkan pergi 1 bulan, belum tinggal di sana, sebulan lagi pulang, 2 bulan. Mereka tidak pernah mungkin berpikir, oh nanti akan ada satu waktu pesawat, kayak kita 9 jam, kita berangkat pagi di sini, tiba sore, besok sudah pulang lagi, udah bisa umroh gitu kan. Begitu mudah. Artinya fasilitas kita di zaman sekarang sangat luar biasa. Orang mau cari pahala zaman sekarang banyak sekali. Begitu juga orang kalau mau buat dosa ini banyak sekali. Ya, suka sebar-sebarin hoax, gosip, ini bahaya. Sebar di WA, ya 100 orang di situ temannya sudah tersebar 100 sebarin ke 1 orang saja itu sudah 200. Sekian banyak kebohongan dan masalah yang dia sebarkan dari dosa-dosa dia. Ini masalah semua. Jadi kita harusnya tunggang itu dengan baik ya, dan memaksimalkan fasilitas yang ada tentunya. Baik, diantaranya dalam bahasan poin keempat, nuntut ilmu. Ibu memang harus luangin waktu. Kalaupun misalnya Allah lagi berikan ibu anak-anak banyak, ibu tidak bisa tinggalkan rumah, ya fasilitas ini digunakan. Sekarang Masya Allah TV pun ada smart TV yang gampang, bisa connect ke YouTube langsung sambil dengar. Saya berapa kali dengarkan dari banyak jemaah pengajian begitu, di rumah mereka sambil kerja sambil dengarin ceramah, dan itu sangat bagus, dan itu memang harus dilakukan. Terutama hukum-hukum yang berhubungan dengan apa yang ibu butuhkan, masalah haid, masalah nifas, hak-hak anak, yang mendidik anak segala macam, hak-hak suami dalam rumah tangga. Karena ibu sudah bisa dapatkan surga dari situ. Ya, kata Nabi SAW, istri manapun yang sholat 5 waktu, puasa Ramadan, ini nggak disebutin sholat sunnah, nggak disebutin juga puasa sunnahnya, puasa Ramadan dan melayani suaminya dengan baik, hukum syar'inya, maka dia pada saat meninggal boleh pilih dari 8 pintu surga yang mana dia mau masuk. Jadi begitu mudahnya untuk masuk gitu kan. Begitu juga dengan istri manapun yang meninggal dan suaminya ridho artinya betul-betul merasa kehilangan karena selama hidup dia berbakti gitu kan, dia melayani dengan baik, kecuali pasti dijamin baginya surga. Jadi ibu usahakan pada saat ibu meninggal, suaminya sedih, kehilangan. Kalau ibu meninggal dia bilang alhamdulillah, nah berarti sudah tahu ya. Contoh itu berhubungan dengan masalah kebutuhan ibu dalam rumah, tahu hak suami itu apa. Makanya pernah ada seorang sahabat masih gadis belum nikah, dia bilang, ya Rasulullah saya mau nikah, apa hak suami saya nanti? Maka Nabi SAW kasih gambaran ke dia, kalau dada suamimu luka, bernanah, kau bersihkan dengan lidahmu, kau belum bisa memberikan haknya. Jadi saking tingginya haknya, karena dia kan orang asing. Ibu yang, kita kan tidak boleh nikah sama mahram ya, berarti ada orang asing yang menikah sama kita. Ibu bayangin, begitu nikah sama dia, hasil keringat dia harus berikan kepada ibu, wajib. Makan, minum, pakaian, transportasi, tempat tinggal semampu dia wajib. Dan kata Nabi SAW, ini masuk dalam dosa besar, kafalil mar'i itsman an yudayya man yaqutu. Sungguh sangat besar hukumannya bagi laki-laki yang mengkalaikan kewajiban nafkahnya. Jadi nggak boleh, gitu kan? Ibu orang asing, tapi begitu akad nikah, semua kebutuhan ibu dipenuhi sama dia. Saya biasa kasih rasionalnya itu ya. Ini contoh menuntut ilmu syar'i berhubungan dengan tugas dan kewajiban ibu misalnya dalam rumah tangga. Saya pernah kasih contoh di beberapa pengajian. Kalau misalnya ibu lagi jalan kehujanan, misalnya kayak sekarang masuk musim hujan, ibu kehujanan, ibu jalan kaki, terus ibu mampir di depan rumah seseorang, lalu pemilik rumahnya keluar lalu bilang, bu masuk aja ke sini di teras saja. Nggak dikasih apa-apa, cuma naungan hujan saja. Selesai hujan ibu pamit. Kira-kira ibu kalau lewat rumahnya orang itu, kena nggak kebaikannya? Hah? Cuma 3 orang yang jawab. Yang lain kayaknya kurang setuju saya kasih contoh ini. Baik, kalau dia tawarkan ibu teh hangat, pisang goreng, kue-kue, baik nggak? Kadang-kadang bahkan kalau ibu lewat situ, oh itu orang itu baik tuh. Misal contoh, itu padahal cuma sekali loh ya. Saya tanya bu, yang sudah lama berumah tangga, sudah berapa kali suaminya ibu hilangin hausnya, laparnya, ibu buka kulkas semua ada, mau buka lemari baju semua ada, dingin, panas kita bisa nyalain AC, kamar mandi semuanya lengkap, apa segala macam disiapkan. Padahal orang ini orang asing, makanya Allah kasih dia kedudukan. Dia itu pintu kunci surganya ibu gitu. Nah hukum syar'i menjelaskan masalah itu. Dalam sebuah riwayat sahih riwayat Bukhari, pernah ada seorang ibu datang mengeluh kepada Aisyah, suami saya begini, suami saya begitu, semua keburukan. Akhirnya Nabi lewat pas masuk sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi tegur ibu itu mengatakan, hati-hati dengan lisanmu karena suamimu surgamu atau nerakamu. Nggak boleh sembarangan nih, gitu kan? Nggak boleh disebutin karena memang Allah menggantungkan hukum di situ.
Saya menyarankan ibu-ibu dan bapak-bapak, tentu juga ikhwah di sini ada kameramen, saya sebutkan bapak-bapak atau yang di luar lagi hadir, kita mesti menjadikan pasangan kita ini kata kunci masuk ke surga. Gitu. Nggak usah lihat dianya, tapi lihat perintah Allah di situ. Karena kalau kita lihat orangnya, kita akan jenuh. Tapi kalau kita lihat, loh iya, mungkin ada saatnya orang marah, orang jengkel kan gitu. Tapi kalau kita lihat hukum Allah di situ beda, ya. Orang kalau niatin ibadah beda. Sekarang gini, ibu pergi haji nih, pergi haji kan butuh waktu lama, biayanya besar, panas. Kalau jumrah lempar, nanti butuh pengorbanan. Tapi kalau orang ikhlas pulang haji ditanya mau haji lagi, jawabannya apa? Padahal capek waktunya. Kenapa? Itu kalau ikhlas. Kalau orang nggak ikhlas, nggak mau lagi, panas misalnya. Tapi kalau orang ikhlas beda. Ikhlas itu mendatangkan tadi ketulusan, kita mau gitu. Seperti itulah. Jadikan pasangan ini tanda kutip seperti boneka Allah titipin, ini suamimu ya, lananya dengan baik segala macam. Karena aku akan balas, gitu loh. Begitu juga pada suami. Ini istri ya, saya nikahkan kamu sama dia, tanda kutip, berikan kebutuhannya semua karena saya akan kasih kamu pahala, gitu loh. Jadi kita seperti sedang bekerja di satu perusahaan namanya rumah tangga. Pemiliknya itu Allah, ownernya itu Allah. Allah akan kasih kita. Jalankan tugas seperti itu. Nah ini bagian kecil ya dari masalah rumah tangga yang memang harusnya dipelajari oleh setiap muslimah. Banyak yang terbengkalai masalah ini karena itu. Pernah Nabi SAW diminta oleh beberapa orang sahabat Nabi, kemudian berkata begini, ya Rasulullah, waktu Anda buat laki-laki banyak sekali. Kami ingin waktu buat kami, khusus perempuan saja. Dan dari sini ulama mengeluarkan sebuah hukum bolehnya ya majelis seperti ini kayak ibu-ibu gitu dihadiri oleh seorang dai. Karena Nabi SAW pernah lakukan itu. Dipanggil, beliau datang, kemudian beliau ceramah. Di antara ceramah yang dinukil, beliau mengatakan, wahai para wanita, bertakwalah kepada Allah, karena aku diperlihatkan penghuni neraka, mayoritasnya dari kalian. Lalu ada sahabat menjawab, ya Rasulullah, kenapa kami? Ada apa dengan kami? Apakah Nabi SAW bilang kalian kurang sholat? Enggak. Kalian kurang puasa? Kalian kurang sedekah? Bukan itu. Lalu Nabi sebutkan ini berhubungan dengan masalah rumah tangga. Karena kalian paling banyak memungkiri kebaikan suami. Takfurnal ashir namanya. Mengkufuri kebaikan suami. Lalu Nabi rincikan. Contohnya adalah kalau seseorang dari kalian telah dibuat baik oleh suaminya satu tahun, ya semasa, satu masa, ya satu panjang masa, lalu dia lihat satu kekurangan, dia mengatakan saya tidak pernah lihat kebaikan darimu selamanya. Jadi dia melupakan kebaikan itu. Nah itu yang tidak boleh. Ini hukum syar'i. Nah pada saat ibu belajar itu tahu, oh ternyata saya malah disuruh menilai kebaikan orang ini. Seperti itulah. Allah gantungkan surga saya di tangan dia misalnya dan seterusnya. Nah ini perlu untuk diketahui tentunya. Ya. Juga dalam rumah tangga, Bapak Ibu perlu mengenal karakter-karakter pasangan. Ya. Karakter pasangan itu perlu. Ibu-ibu ada hadis Nabi begini. Ya. Coba renungi hadis ini. Secara zahir seakan-akan ada sedikit penekanan tentang kepada wanita. Tapi Allah pencipta lebih paham masalah itu. Wanita ahli surga adalah wanita yang kalau dia menyakiti suaminya atau dia disakiti oleh suaminya, dia akan datang pada malam hari lalu memegang tangan suaminya sambil mengatakan saya tidak bisa tidur sampai kau ridho. Secara zahir seakan-akan wanita di sini ditekan. Kok dia kalau dia disakiti oke, dia menyakiti oke, tapi dia disakiti. Kenapa harus datang ke suami? Ternyata kata ulama, Allah pencipta lebih paham tentang karakter laki-laki. Ibu kalau lakukan ini, suami itu justru karena tidak merasa diserang, nanti dia akan melakukan, saya sama laki-laki di sini mungkin akan mengatakan hal yang sama. Kalau kita lagi salah, tapi istri yang datang, maafin saya, mungkin saya salah. Kita jadi tersentuh, enggak, saya yang salah, maafin. Karena kami laki-laki sudah Allah ciptakan untuk alam luar. Kita ini sudah diciptakan kulit saya sama teman-teman di sini, Mas Iqbal dan yang lainnya ini nggak butuh hand body. Kami nggak butuh sunblock, nggak butuh semua. Kami memang Allah ciptakan untuk di luar. Sholat berjamaah, antar jenazah, cari rezeki, jihad. Jadi sifat defense-nya laki-laki itu kuat sekali. Mereka terbiasa dengan alam luar. Kalau ibu gunakan cara menyerang dalam rumah, dia akan hadapi ibu seperti dihadapi orang di luar. Jangan pernah pecahin piring. Kenapa ibu pecahin piring satu, dia pecahin satu rak. Ibu kalau banting pintu, dia bisa robohin pintu. Laki-laki sifatnya begitu. Jadi jangan diserang, tapi gunakan kelembutan ibu justru untuk bisa merangkul dia. Itu makna hadis tadi. Kenapa walaupun dia disakiti malah dia datang minta keridoannya seperti itu. Ya.
Itu contoh saja bagaimana syariat datang mengajarkan kepada setiap muslimah. Karena kita kan bicara masalah kehidupan muslimah ya, jadi kita fokus ke masalah itu. Ternyata Allah memang mengajarkan cara-cara hikmah yang sangat besar dalam menghadapi masalah-masalah rumah tangga. Dan pasti akan ada adaptasi. Saya perlu luruskan juga satu hal. Konsep ta'aruf dalam Islam, banyak orang pikir ta'aruf itu hanya dilakukan pada saat sebelum menikah. Kasih biodata, oh ini saya sudah ta'aruf. Itu keliru, itu awal ta'aruf. Ta'aruf yang sebenarnya mulai awal rumah tangga hari pertama sampai kita meninggal itu ta'aruf terus. Ya. Jadi jangan heran setelah 10 tahun menikah, terus suami bilang, Bu, itu restoran kesukaan saya. Bu mungkin bilang, kok baru bilang? Ya saya baru ingat. Atau baru lewat di sini. Oh ini sepupu saya, kok baru bilang? Saya juga baru ketemu lagi. Padahal sudah 10 tahun, gitu kan? Begitu. Jadi ada saja adaptasi itu. Saya sudah setelah berumah tangga 19 tahun, gitu kan? Pada saat saya beberapa kali ketemu sama salah satu kerabat istri saya baru tahu, oh ini sepupu saya. Oh ya Masya Allah, belum pernah datang. Waktu itu kami tinggal di Makassar, belum pernah datang, belum. Jadi baru ketemu. Tapi saya bisa maklumi gitu kan. Pas kita makan di rumah satu orang ada ayam apa gitu, terus kemudian ini makanan kesukaan saya. Oh, kita baru tahu. Tapi ternyata memang bukan dia sengaja. Nah, jadi konsep ta'aruf itu lagi berjalan. Mungkin juga ada hal yang kita sukai dari penampilan, dari apalah kebersihan, itu butuh adaptasi semua. Disitulah ta'aruf yang sebenarnya. Jadi jangan tiba-tiba berharap semuanya langsung sempurna seperti yang kita harapkan. Syariat tidak mengajarkan itu. Kalau mau menikah dan tidak punya masalah, nikah sama balon. Ya, balon dipakai angin tuh. Nah kalau kita nggak suka, kempesin saja. Tapi tentu ada batasan-batasan syar'i ya. Pada saat suaminya ibu memang naudzubillah, mudah-mudahan sini tidak ada, tapi pemabuk, narkotika, orangnya tidak kasih nafkah, apalah segala macam, nah, itu lain. Kita ingatkan dia tidak mau dengar, ya ada batas, ada solusi, cerai, tolak, gitu kan. Bagi laki-laki juga begitu, ingatin istrinya nggak mau dengar, ya sudah. Jangan kita habisin waktu pada hal yang tidak bermanfaat. Mungkin masih ada orang yang soleh atau soleh yang bisa menggantikan dia, gitu kan. Makanya tolak dalam Islam solusi. Jalan keluar pada saat memang sudah tidak bisa ada titik temu. Nggak bisa mendukung kita dalam ibadah. Itu yang paling fatal. Kalau Syekh Utsaimin rahimahullah itu menekankan bahkan memastikan setiap muslimah tidak masuk dalam hadis yang berbunyi istri manapun yang meminta cerai tanpa udzur syar'i haram baginya bau surga. Tidak masuk dalam ini kalau suaminya nggak sholat. Diingatkan tidak sholat 5 waktu. Sholat ini wajib, nggak mau. Sehari, 2 hari, seminggu, sebulan, setahun diingatkan nggak mau tahu. Ya sudah halal bagi dia mengajukan perceraian. Kalau tidak dia akan tinggal seumur hidup terus menghadapi orang yang tidak sholat. Atau bahkan dia kalau sholat dilarang tutup aurat, dilarang begini dan begitu. Ini aneh ini. Ngapain habisin umur di situ? Lurusin. Mau nggak dukung saya dalam agama? Kalau nggak jangan kita jalan. Masih banyak orang lain yang bisa mendukung kita. Umur kan terbatas gitu ya. Tapi ini solusi terakhir. Ya. Kalau betul-betul sudah tidak ada lagi jalan keluar, itu pun nasihati dengan baik, ikhlas karena Allah, niat ingin pertahankan. Setelah itu pun istikharah 2 rakaat kepada Allah, Allah kasih ketenangan hati, ya sudah. Seperti itulah. Berapa banyak orang yang saya lihat sendiri ya. Ada dulu orang punya hubungan pertemanan sama istri saya di Makassar waktu itu. Jadi dia orang ini berumah tangga sudah lama nggak punya anak. Tapi subhanallah terjadi hal yang tidak diinginkan lah. Istrinya terjadi sama laki-laki lain segala macam. Akhirnya dia terpukul sekali dan dipaksa harus cerai. Istrinya bawain surat segala macam harus cerai. Hanya diceraikan sama dia. Saya ketemu mungkin suaminya orang itu 10 tahun setelah itu. Di pengajian tabligh akbar di Makassar dia datang, salaman sudah sebut namanya. Oh iya saya masih ingat. Terus saya tanya, saya tahu ini orang punya hadapi kasus rumah tangga sekitar 10 tahun yang lalu nih. Istrinya lari sama laki-laki lain dan segala macam. Bagaimana keadaan antum sekarang? Oh alhamdulillah dia bilang. Sekarang malah Allah gantikan saya dengan seorang wanita muslimah, malah sekarang saya punya anak, anaknya sudah 2 atau 3. Oleh istri pertama mungkin 10 tahun nikah nggak punya anak. Ada hikmah Allah SWT. Jadi akhirnya umurnya sekarang berisi dengan hal ketaatan. Dan Allah kasih buka pintu-pintu, itu contohnya. Tapi ini sekali lagi solusi terakhir. Ibu nggak boleh dalam hukum syar'i juga terlalu memudahkan cerai. Sudah gitu ceraikan saya nggak boleh. Wanita yang minta cerai tanpa udzur syar'i itu haram baginya bau surga, nggak bakal masuk surga.
Ibu meninggal jadi haram surga bagi ibu, nggak boleh. Apalagi kalau cuma masalah teknis-teknis lapangan, ya misalnya ibu pesan apa, suami lupa, ceraikan saya. Kita nggak cocok, pulangkan saya. Inilah syariat jadi mainan, nggak boleh ini, tidak boleh. Kalau darurat sekali baru betul-betul ada pelanggaran-pelanggaran syariat agama ya. Ini contoh, ini bagian daripada penuntutan ilmu yang berhubungan dengan masalah itu. Sama dengan masalah bab cerai, itu kan juga ada namanya masa iddah. Ibu harus tahu. Ibu tahu hukum, ibu juga jelasin kepada suami. Suami juga harus tahu. Nggak boleh dia mengatakan saya ceraikan kamu, dianggap tidak jatuh cerai, dianggap main-main, nggak boleh. Kata Nabi SAW, 3 hal tidak ada main-main dalamnya, pasti terjadi. Pernikahan, perceraian, dan rujuk. Pernikahan ini misalnya, saya bilang sama teman saya punya anak laki-laki, dia punya anak perempuan. Nanti kalau anak kita besar, kita nikahkan ya. Kalau dia bilang iya, anak ini terikat. Sampai nanti kalau mereka dewasa, kita bilang, dulu ayah pernah jodohin kau sama itu, mau nggak? Oh saya nggak mau, ya sudah. Nggak boleh sembarangan ngomong ini, gitu kan? Makanya jangan bercanda-bercanda, walaupun ada persahabatan sekarang, nanti anak kita jodoh-jodohin ya, jangan dijawab itu. Yang kedua, cerai. Walaupun bercanda ya, misal saya pernah hadiri majelisnya Dr. Syarif, beliau ini salah satu wakil hakim di pengadilan agama di Madinah, ngajar kami fikih di tingkat 3 kuliah di Madinah. Beliau bahas masalah bab syariat dan beliau bilang, kalau dikasih contoh, kalau ada perempuan naik tangga, terus suaminya bilang, kalau kau naik saya ceraikan, kalau kau turun saya ceraikan. Kalau perempuan ini walaupun bercanda, kalau dia tidak boleh ceraikan, dia harus turun dari tengah-tengah. Karena naik kena, turun kena, kalimat tolak. Sampai Nabi SAW mengingatkan, janganlah kalian mudah mengucapkan cerai. Karena kalimat ini bisa saja itu masalah halal atau haramnya kemaluan pasangan kalian. Jadi tidak boleh lagi berhubungan, nanti jadi masalah ini. Kemudian rujuk ini juga dalam hukum syar'i harus dipelajari. Ibu sekalian, kapan suami mengucapkan kalimat cerai, ibu sudah masuk dalam masa iddah, masa penantian, dan Allah mengatakan at-talaqu marratan, cerai itu 2 kali. Yang bisa rujuk namanya talak raj'i. Jadi kalau sekali diucapin 3 kali masa haid ke depan, kalau ibu baikan sama suami tidak perlu akad nikah. Lewat dari masa haid 3 kali, ibu harus akad nikah baru. Itu cuma 2 kali kesempatannya. Kalau sudah 3 kali dia ucapkan, namanya tolak bain. Nah ini sudah nggak boleh ibu kembali, kecuali ibu nikah sama laki-laki lain, tidak boleh rekayasa. Betul-betul pernikahan normal. Setelah cerai sama suami kedua, baru terbuka variabel bisa kembali dengan suami pertama. Itu tidak boleh main-main. Kalau ada orang rekayasa, misalnya dia sudah ceraikan istri 3 kali, lalu dia panggil temannya, coba nikahi istri saya, tapi habis itu ceraikan ya. Ini namanya muhallil dan muhallal lahu. Nabi SAW melaknat mereka. Laki-laki yang sengaja bilang sama temannya, nikahi istri saya tapi ceraikan ya. Temannya suaminya atau mantan suami yang sengaja membantunya akad nikah, terus nanti ceraikan, dibuat-buat mainan. Ini nggak boleh. Harus pernikahan normal. Setelah selesai pernikahan itu memang ada perceraian, baru terbuka variabel. Jadi nggak boleh main-main. Makanya ibu juga tidak boleh gampang ceraikan saya, pulangkan saya. Ini gara-gara tidak diberi bunga, tidak diberi ini, tidak diberi itu. Ini semua tidak boleh dalam hukum syariat. Harusnya hati-hati tentunya. Dan ini banyak sekali yang berhubungan dengan masalah hukum syariat. Ringkasnya pemahamannya adalah poin keempat, ibu harus mendalami hukum-hukum yang berhubungan dengan masalah wanita, ya, supaya memang lebih paham tentang hukum Islam. Allahu a'lam.